Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Agent Stitch ya, yang punya channel Pendeta Mel Atop ya. Dia menjelaskan, lihat di Amerika, gereja pada berubah fungsi. Ada yang menjadi bioskop, ada yang menjadi pasar, ada yang menjadi toko, ada yang menjadi masjid bahkan. Lihat di Eropa, di Australia, banyak sekali gereja berubah jadi alih fungsi. Saya tidak tahu kenapa. Lebih baik minoritas seperti di Palu. Saya tidak tahu kenapa katanya. Kalau kantong Kristen itu besar, mayoritas penduduk itu agama Kristen, maka kekacauanlah mulai timbul. Kebrutalan timbul katanya. Saya tidak tahu kenapa katanya. Lihatlah di penjara. Yang banyak di penjara Kristen. Yang banyak mencuri Kristen. Yang banyak korupsi Kristen. Katanya. Ini bukan kata saya. Nanti dibilang penista agama juga kan. Kita kan saling bertukar pikiran. Saling mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran mana yang benar, yang mana masuk akal, logika gitu kan. Mel Atop tidak tahu kenapa gereja banyak beralih fungsi, itu intinya. Dan yang paling utama, kalau mayoritas penduduk itu Kristen, maka banyak kekacauan, banyak kebrutalan. Itu dia tidak tahu. Ya. Ketahuilah Mel Atop ya, dan saudara-saudaraku semuanya, bahwa di dalam agama Islam itu 3 hal yang paling utama. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan mengerjakan amal soleh. Itu 3 saling keterkaitan. Beriman kepada Allah maksudnya taat kepada perintah Allah SWT dan taat juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar rahmat bisa diberikan oleh Allah SWT, yakni keselamatan dunia akhirat. Ati'ullaha ati'ur rusullah la'allakum turhamun. Jadi Allah SWT dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan yang paling utama adalah taat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Apa yang dilarang oleh Allah SWT itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bertentangan di antaranya. Setelah ketaatan, menjaga hubungan baik kepada Allah SWT dan juga menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, siapapun manusianya. Nah, inilah kategorinya amal soleh atau akhlak, perilaku. Nah, yang menyebabkan kebrutalan itu karena tidak ada anjuran atau perintah untuk melakukan amal soleh. Setiap amal itu ada pahala di dalam Islam, akan dihitung ya. Allah SWT berfirman misalnya kan, innallazina amanu walazina hadu nasoro wa sobiin. Sesungguhnya mukmin, Yahudi, Nasarot ya, sobiin, man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas solehan. Barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh. Jadi beriman kepada Allah itu mempercayai bahwa tiada Tuhan sesembahan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan.
yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi agama Islam ini ya dalam Al-Qur'an diturunkan itu seluruh ya. Al-Qur'an itu diturunkan ke seluruh manusia, bukan orang Islam. Tetapi bagi yang mau, yang tidak mau, itu yang disebut kafir. Yang mau mengikuti itu yang disebut beriman. Setelah beriman, tidak cukup hanya beriman, bertakwa. Apa artinya takwa? Setelah percaya Allah Tuhannya, apa yang dikehendaki Allah, yakni ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, maka kita taat. Ketaatan itulah yang disebut takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Kalau melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu berarti takwa. Artinya intinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, "Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah." Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman itu prioritas diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak sia-sia dengan keimanan, maka bertakwalah, takutlah, tunduklah, patuhlah kepada Tuhanmu, kata Allah. Sampaikanlah Muhammad, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lillazi na'asanu fi hazihi dunya hasanah. Ini yang penting sambungan dari ayat ini. Orang-orang yang mengerjakan kebajikan di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan balasan kebaikan, yakni surga. Itu. Maka perintah Nabi Muhammad SAW, kita berbicara itu diatur, dilarang menyakiti orang, dilarang mengejek, dilarang menggunjing, dilarang adu domba, dilarang berbohong, dilarang mengingkari janji. Semuanya diatur. Enggak semua umat Islam begitu, tetapi yang beriman, yang bertakwa. Gitu. Sebagaimana di dalam sunnahnya juga, sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir khairun aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairun aw liyasmut. Hendaklah dia berbicara yang baik-baik, berperilaku yang baik-baik. Kalau tidak mengandung kebaikan, lebih baik diam. Ini kalau memang orang beriman itu sudah benar-benar takwa kepada Allah SWT. Memang benar-benar beriman. Ya bukan berarti Islam. Banyak orang Islam jadi koruptor, korupsi, penzina, membunuh, dan lain sebagainya. Berarti dia belum takwa kepada Allah SWT. Barang siapa beriman, kata Allah, pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memperlakukan tamu dengan baik, dengan mulia, memperlakukan tetangga dengan baik. Lihatlah seperti di daerah kami saja ya, di daerah kami ya. Ini kalau kita hitung yang orang Kristen, itu paling 5%. Ada berapa rumah lah. Tapi mereka tidak pernah diganggu, tidak pernah diejek, tidak pernah diusili. Artinya apa? Islam itu dilarang mengganggu, menyakiti. Karena barang siapa menyakiti orang, tetangga tadi kata Nabi kan, hendaklah barang siapa memang beriman kepada Allah dan hari akhir, perlakukanlah tetangga dengan akhlak yang baik. Nabi juga mengatakan, wa kholiqin nas bihulkin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Siapapun manusianya, kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi melatop itu jawabannya diantaranya ya. Karena waktu terbatas,
mudah-mudahan menjadi motivasi kita